Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Hai Rock Beloved, selamat berjumpa kembali dalam Rock Samanda Church Online. Kita telah berada di minggu yang ketiga di bulan September 2021. Tentu perlindungan serta penyertaan Tuhan begitu nyata kita rasakan. Karena itu, mari kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kepadanya. Dan untuk membuka perjumpaan hari ini, terlebih dahulu kita saksikan Rock News berikut ini. Rock Beloved, berikut adalah tata cara untuk mengikuti ibadah onsite. Anda dapat mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan sebelum Anda memasuki gedung gereja. Mohon maaf untuk anak usia di bawah 12 tahun dan lansia di atas 60 tahun, untuk sementara masih harus mengikuti ibadah secara online. Sesuai protokol kesehatan yang berlaku, maka Anda harus melakukan pengecekan suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer. Anda juga dapat langsung mengambil perjamuan kudus yang telah disediakan. Bagi Anda yang memiliki temperatur di atas 37,3 derajat Celcius, Anda dipersilahkan untuk menunggu terlebih dahulu selama 5 menit sebelum melakukan pengecekan berikutnya. Namun, jika hasil pengecekan masih menunjukkan angka di atas angka yang disarankan, maka Anda dipersilahkan untuk dapat beristirahat di rumah. Kami akan melakukan scan barcode registrasi sebelum Anda memasuki ruang ibadah. Pastikan Anda sudah melakukan registrasi secara online dan mempersiapkan bukti registrasi Anda. Untuk menjaga protokol kesehatan, maka akses menuju ruang ibadah hanya dapat melalui tangga. Silahkan tunjukkan barcode registrasi Anda kepada usher, maka kami akan menunjukkan tempat duduk Anda sesuai nomor tempat duduk yang sudah Anda pilih saat registrasi online. Mohon maaf, Anda tidak diperkenankan untuk berpindah tempat duduk atau menggeser tempat duduk Anda selama ibadah berlangsung. Pastikan Anda telah duduk sesuai dengan nomor kursi Anda. Untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, Anda dapat langsung scan QR Code yang terdapat di depan kursi Anda. Tetaplah menggunakan masker dengan benar selama ibadah berlangsung. Setelah ibadah selesai, akses akan dibuka dari dua arah. Anda dapat turun melalui tangga di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan ruang ibadah. Mohon tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku setelah ibadah selesai, dengan tidak berkerumun, tetap menggunakan masker, dan menjaga jarak.
Stay safe, Rock Beloved. Sampai jumpa di ibadah onsite Rock Samarinda. God bless you. Dengan penuh sukacita kami mengucapkan happy birthday and happy wedding anniversary untuk Anda yang merayakannya minggu ini. Kiranya selalu ada damai dan sukacita mengalir dalam hidup Anda. Karena setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga. Amin. Anda dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui nomor rekening GBI Rock Samarinda berikut ini. Atau dapat pula dengan men-scan QR Code berikut menggunakan semua aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Rock Beloved, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Enjoy the service. Betapa mulianya nama-Mu ya Tuhan, dan betapa dahsyat perbuatan-Mu. Kuasa salib-Mu itu yang mengubahkan setiap hidup kami menjadi seperti-Mu ya Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang terbesar bagiku ya Allahku. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kebaikan yang Kau berikan selalu berlimpah di hidupku. Tak terbatas kasih setia-Mu nyata di setiap langkahku. Kebenaran yang bebaskan, Kau berkorban
Mazmur 30 ayat 5 berkata, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami bisa bersama-sama berkumpul kembali untuk beribadah bersama dalam Rock Samarinda Church Online hari ini. Segala ucapan syukur kami hanya untuk-Mu Bapa, untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan dan siapkan bagi kami. Anugerah kesehatan bagi kami dan seluruh keluarga kami, serta hikmat dan kemampuan dari Tuhan untuk kami bisa selalu kuat menghadapi segala tantangan dan proses di setiap kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk semua pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden serta seluruh jajaran pemerintahan di pusat, juga semua pemimpin di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Bapa, berikan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk seluruh pemimpin kami, agar mereka bisa membawa bangsa kami dan seluruh rakyat Indonesia melewati keadaan sekarang ini. Semua program dan peraturan yang baik yang dibuat oleh para pemimpin kami bisa berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Juga untuk gembala kami, Bapak Andrew Pohan Harliman, selalu beliau dan seluruh keluarganya Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Tuhan tambahkan kebijaksanaan dan kekuatan serta hikmat untuk memimpin kami melewati segala tantangan dan persoalan. Kami berdoa juga untuk kondisi yang baik di segala bidang ya Bapa, dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan keamanan di kota kami Samarinda ini, di negara kami Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan jaga dan pelihara kami selalu, agar kami bisa selalu dalam kondisi yang aman dan baik. Bapa, kami mau mengucap syukur dan berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19 di kota kami Samarinda, di negara kami Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang belakangan ini sudah semakin menurun dan membaik. Kami mau berdoa untuk kesembuhan yang sempurna bagi orang-orang yang masih terpapar COVID-19 sekarang ini, sehingga segera akan terjadi pemulihan di bangsa kami Indonesia ini. Bapa, kami juga berdoa untuk kesejahteraan dan keamanan bagi kami semua, dimanapun kami masing-masing berada. Jauhkanlah kami semua dari mara bahaya, dari segala bencana dan malapetaka. Berikanlah untuk kami semua perlindungan-Mu Bapa. Untuk semua keluarga besar Rock Samarinda dan juga Rock Tenggarong, bahkan semua yang sedang mengikuti Rock Samarinda Church Online ini, kami juga mau berdoa agar yang sedang sakit, yang terpapar COVID-19, atau apapun sakit yang sedang dialami, Tuhan Yesus berikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Yang sedang mengalami kesulitan dan dalam pergumulan di dalam bidang ekonomi, pekerjaan, pendidikan, atau pergumulan apapun yang sedang dialami, Tuhan Yesus berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus pasti memberikan ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita di dalam hidup kami. Untuk semua persiapan dan rencana Rock Samarinda Church On-Site yang akan segera kami laksanakan, Bapak berkati semua persiapan dan rencana kami, baik dari segi peralatan, tata laksana, kecukupan dana. Tuhan Yesus sendiri yang campur tangan, sehingga ibadah Rock Samarinda Church On-Site akan bisa segera dilaksanakan dan berjalan dengan baik dan aman. Kami juga mau berdoa untuk semua jemaat-Mu yang telah mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan mereka. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati semua tangan-tangan yang sudah memberi dengan penuh sukacita ini. Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu yang telah setia mengembalikan perpuluhan mereka dan memberikan persembahan mereka untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Bapa. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami,
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it. You choose someone like me, carry your victory. Affection can never run it. You give what we don't deserve. You take the broken things
better belongs to you, God. Pasangmu di dalamku, setiap perkataanku. Worship you, God. Praise your name. Lift up your name, oh God. Ada yang sepertimu, Tuhan. Ada tandingannya. Raja di atas segalanya. Tuhan di atas segalanya. Come on, we sing, yes. When I lift my voice and shout, everyone comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated. By the power of your names, I am seated in the heavenly place, undefeated. With the one who has conquered it all. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Rock Beloved, kini saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kehidupan kita akan senantiasa bertumbuh di dalam iman dan pengharapan, serta terus berbuah dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Salam saudara, apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali di dalam Church Online kali ini. Saya berdoa, saya berharap kita semua dalam perlindungan dan anugerah Tuhan kita semua dalam kesehatan yang sempurna. Dan khotbah saya hari ini akan saya beri judul, Tetap Tinggal di Dalam. Setiap anak yang baik pasti tahu di mana rumahnya, saudara. Kapan harus pulang dan tinggal bersama dengan orang tuanya. Kenapa kita harus tinggal di rumah kita, saudara? Yang pertama adalah karena rumah kita adalah tempat perlindungan kita, saudara. Tempat berlindung dari cuaca yang ekstrim, mungkin dari panas, hujan, atau bahkan berlindung dari orang-orang yang jahat di luar sana, saudara. Di rumah kita ada orang tua yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Yang kedua, kenapa kita harus tinggal di dalam rumah adalah karena di dalam rumah ada makanan, sehingga kebutuhan gizi kita akan terpenuhi. Orang tua akan menyediakan makanan bagi kita, sehingga kita bisa bertumbuh dengan baik dan kita tetap sehat, saudara. Yang selanjutnya, kenapa kita harus tetap tinggal di dalam rumah adalah karena di dalam rumah kita akan dirawat dengan baik, sebagaimana layaknya seorang anak. Kita akan dirawat, kita akan dididik, kita akan diajar oleh orang tua kita, saudara. Dan selanjutnya, kenapa kita harus tetap tinggal di dalam rumah adalah karena di dalam rumah ada kasih sayang yang sejati, ada kasih sayang yang tulus, bukan pura-pura atau bahkan menyesatkan. Di dalam rumah, orang tua kita dan saudara-saudara kita akan memberikan kasih sayang yang tulus kepada kita, saudara. Demikian juga halnya dengan Tuhan.
Tuhan berkata kepada kita, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes yang ke-15 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, pada saat kita mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Dan Tuhan juga mengundang kita untuk kita tinggal di dalam Tuhan, saudara. Tidak hanya Tuhan yang ada di dalam kita, tetapi kita juga ada di dalam Tuhan, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bekerja, bertindak seperti karakternya Tuhan. Kenapa kita harus tinggal di dalam rumah Tuhan? Sama seperti anak tinggal di dalam rumah orang tuanya, saudara. Yang pertama, Tuhan akan melindungi kita, saudara. Yesaya 25 ayatnya yang keempat mengatakan, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, saudara. Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita. Seperti ranting yang senantiasa menempel kepada pokoknya, yang senantiasa menempel kepada pohonnya. Pohon akan senantiasa menjaga, memegang ranting itu erat-erat dan tidak akan membiarkannya patah. Selama ranting mau menempel di dalam pokoknya kepada pohonnya, pohon akan menjaganya dengan baik meskipun cuaca silih berganti, bisa panas, bisa hujan, bisa angin yang besar menerpa pohon itu, tapi selama ranting itu tetap di dalam pohonnya, tetap nempel di pohonnya, dia akan selamat, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan ada orang yang akan mencelakai kita, saudara. Mazmur 61 ayat yang keempat dan yang kelima mengatakan, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Tuhan menjadi tempat perlindungan kita, Tuhan yang akan menaungi kita, saudara. Dan percayalah, setiap hal yang kita alami pasti adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa itu tidak akan melebihi kekuatan kita, saudara. Yang pertama, kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan adalah karena supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Tuhan akan senantiasa menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Sekali lagi, Tuhan akan menyediakan apa yang akan menjadi keperluan kita. Filipi 4 ayatnya yang ke-19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan yang akan menyediakan apa yang menjadi keperluan kita, saudara. Dan sama seperti ranting tadi, pada saat dia tetap menempel kepada pokoknya, menempel pada pohonnya, maka dia akan terus mendapatkan makanannya. Dia akan terus disuplai apa yang menjadi kebutuhannya, saudara. Pohon melalui akar-akarnya akan terus mencari makanan, akan terus mencari mineral-mineral yang diperlukan oleh pohon itu. Sehingga semua yang menjadi kebutuhan pohon itu, ranting-rantingnya, daun-daunnya, semuanya bisa dipenuhi, saudara. Dan pohon itu tetap kuat dan sehat. Demikian juga Tuhan akan terus menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan berjanji bahwa anak cucu keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti, saudara. Mazmur 37 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan
atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita hidup benar, selama kita tinggal di dalam Tuhan. Tuhan berjanji bahwa anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta roti, saudara. Bahkan Tuhan juga berjanji seperti burung di udara yang senantiasa dipelihara Tuhan, kita pun akan senantiasa dipelihara dan dicukupkan apa yang menjadi keperluan kita, saudara. Matius 6 ayat yang ke-26 mengatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung di udara pun Tuhan pelihara. Apalagi kita, saudara. Tuhan akan memelihara kita dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Salah satu nama Tuhan adalah Jehovah Jireh, yang artinya adalah Tuhan menyediakan. Nama tersebut untuk pertama kalinya disebut oleh Abraham di atas Gunung Moria saat Abraham hendak mempersembahkan Ishak, anaknya, saudara. Anak yang dikasihinya kepada Tuhan. Begitu tahu bahwa Abraham taat melakukan apa yang diperintahkannya, maka berserulah malaikat Tuhan dari langit. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kita mempunyai Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Apapun yang menjadi keperluan kita, yang kita butuhkan, saudara, Tuhan menyediakan. Pada saat kita tetap tinggal di dalam Tuhan, Tuhan menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Yang ketiga, saudara, kenapa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan adalah Tuhan akan merawat dan mendidik kita sebagai anak yang dikasihinya. Kita akan terus diajar, kita dididik, kita akan dibersihkannya. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua, "Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Kita dirawat, kita dibersihkan oleh Tuhan supaya kita terus berbuah semakin hari semakin banyak dan semakin banyak lagi, saudara. Tuhan mendidik kita, Tuhan merawat kita melalui firman Tuhan, melalui mungkin disiplin, melalui ujian-ujian kehidupan yang menghampiri hidup kita, saudara. Melalui apapun juga, melalui khotbah-khotbah yang kita dengarkan, Tuhan bisa mengajar kita, Tuhan bisa mendidik kita. Semuanya itu untuk memurnikan hidup kita supaya membuat kita semakin bernilai, saudara. Setiap ujian, setiap hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita mempunyai tujuan untuk membuat kita semakin bernilai, bukan untuk menyakiti kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Tuhan tidak membenci kita, saudara, tetapi semua itu diizinkan Tuhan terjadi supaya kita dibentuk, supaya kita semakin bernilai, saudara. Seperti proses pemurnian emas. Emas akan dimurnikan, akan dipisahkan dengan mineral-mineral yang lain. Melalui apa, saudara? Melalui api. Ya, sehingga tanah-tanah, sehingga mineral-mineral yang lain itu bisa dipisahkan. Dan akhirnya emas yang murni itu yang akan tetap tinggal dan mempunyai nilai yang semakin baik lagi, saudara.
Dan jika kita menerima didikan dan ujian kehidupan dari Tuhan, itu berarti adalah konfirmasi bahwa benar kita adalah anak Tuhan, saudara. Hanya anak yang dididik, hanya anak yang dihajar, saudara. Anak tetangga nggak mungkin kita hajar. Anak teman sekalipun dekat, saudara, nggak mungkin kita hajar, nggak mungkin kita didik, saudara. Hanya anak kita yang kita didik. Sekalipun hubungan kita baik dengan teman kita, dengan sahabat kita, nggak mungkin kita menghajar anaknya teman kita, saudara. Tetapi dengan anak kita, kita akan mendidik sebaik-baiknya dan bahkan perlu kita menghajarnya. Ibrani 12 ayatnya yang ke-6 mengatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi bersyukurlah saudara pada saat kita menerima didikan, ujian, dan bahkan hajaran dari Tuhan. Itu adalah konfirmasi bahwa benar kita anak-anak Tuhan. Ingat saudara, hanya anak yang dididik, hanya anak yang dihajar. Jika ada anak yang tidak pernah menerima didikan atau hajaran, harus tanda tanya saudara. Jangan-jangan dia bukan anak. Jangan-jangan dia bukan anak yang dikasihinya. Jangan-jangan dia anak tetangga, saudara. Ya, jika ada anak yang tidak pernah diajar, justru itu yang harus dipertanyakan. Apakah kita masih dianggap sebagai anak? Atau jangan-jangan memang kita bukan anaknya, saudara. Jika kita anaknya, maka kita akan dihajar dan dididik. Didikan dan hajaran itu adalah wujud kasih sayang Tuhan, saudara. Justru kalau semuanya dipermudah, semuanya sudah dipersiapkan, tanpa anak itu mengusahakan apapun juga, itu malah membahayakan, saudara. Kasih sayang yang berlebih itu justru menjerumuskan, saudara. Kenapa? Karena akan membuat anak itu tidak bisa apa-apa, anak itu tidak terlatih, anak itu akan menjadi lembek dan mudah menyerah, tidak bisa apa-apa, saudara. Kasih sayang yang berlebihan kepada anak kita itu malah bisa menjerumuskan anak kita. Kalau kita menyayangi anak kita, kita akan mendidik dia, kita akan menghajar dia, kita juga menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan dia, saudara. Selanjutnya yang keempat, kenapa kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan? Karena Tuhan akan memberikan kasih sayang yang sejati, saudara. Tuhan Yesus sampai rela menyerahkan nyawanya bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dia rela mati di atas kayu salib. Itu semua adalah wujud kasih sayang Tuhan yang tulus, wujud kasih sayang Tuhan yang sejati, saudara. Yohanes 3 ayat yang 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan menyerahkan dirinya, Yesus menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Itu adalah wujud kasih sayang yang luar biasa, saudara. Di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat yang ke-14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita sahabatnya Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita semua, saudara. Kasihnya murni, tidak pura-pura, tidak bersyarat, saudara. Dia menerima kita apa adanya. Yesus tulus mati di atas kayu salib tanpa jaminan kalau kita akan tetap setia kepadanya. Itu adalah wujud kasih yang luar biasa, saudara. Tanpa jaminan apapun juga dari kita, Tuhan rela mati di atas kayu salib. Meskipun seringkali kita mengecewakannya,
Asal kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan menerima kita tanpa syarat, saudara. Seperti kisah anak bungsu yang pulang kembali ke rumah bapaknya setelah menghabiskan semua harta bendanya. Ketika dari jauh bapak melihat anak itu, bapak itu lari menyongsong anak bungsu itu. Karena kasih Bapa yang begitu luar biasa. Ini gambaran kasih Yesus kepada kita. Bagaimanapun masa lalu kita, bagaimanapun kesalahan kita, apapun dosa kita, pada saat kita mau pulang kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada kasih Tuhan, Tuhan akan menyongsong kita. Tuhan akan menerima kita apa adanya, saudara. Allah tidak bisa berpura-pura mengasihi kita, saudara. Kenapa? Karena Dia adalah kasih itu sendiri. Sekali lagi saya katakan, Allah tidak bisa berpura-pura mengasihi kita karena Dia adalah kasih itu sendiri, saudara. Di saat situasi yang berat seperti ini, banyak hal yang kita hadapi di luar sana. Ini saatnya kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan arahannya, mendengarkan tuntunannya, dan mendapatkan kekuatan yang baru, saudara. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, apapun bentuknya, saudara. Baik itu melalui YouTube, melalui Zoom, atau melalui apapun juga, pertemuan-pertemuan ibadah, mari jangan kita menjauhkan diri. Ibrani 10 ayat yang ke-25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, saudara. Dan juga tetaplah kita di dalam komunitas rohani yang benar, seperti yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula, saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tetap di dalam komunitas yang benar, saudara. Tetap di dalam pergaulan yang benar dengan orang-orang yang benar juga, saudara. Tetapi ingat, firman Tuhan tadi mengatakan pada saat kita kumpul, pada saat kita ketemu dengan saudara-saudara kita, yang penting adalah sambil memuji Allah. Ada hal-hal yang benar yang kita lakukan. Pada saat kita berkumpul dengan teman-teman komunitas kita, teman-teman rohani kita, kita berbicara, kita sharing, ada pujian, penyembahan mungkin, ada kebenaran firman yang kita bagikan mungkin, ada nilai-nilai yang sama-sama kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu baik, saudara. Tetapi pada saat kita berkumpul dengan teman-teman kita dan tidak ada tujuan yang jelas, kita hanya kumpul, kita akhirnya bergosip, kita membicarakan hal-hal yang tidak berguna, itu malah membahayakan, saudara. Ingat, kita boleh berkumpul dan memang kita bisa berkumpul melalui bukan hanya secara fisik, tetapi mungkin melalui Zoom atau melalui telepon. Tetapi ingat, saudara, harus ada hal-hal yang benar yang kita bahas. Tidak boleh sembarangan. Tidak hanya kita mengobrol ngalor ngidul yang tidak jelas arahnya. Karena nanti ujung-ujungnya kita akan membicarakan orang lain. Ujung-ujungnya perkataan kita bukan perkataan yang membangun, tetapi bisa melemahkan orang lain, saudara. Kita boleh berkumpul, tetapi kita harus membicarakan hal-hal yang membangun. Tetap kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Meskipun saat ini kita sedang menghadapi masalah ataupun yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan ngambek, saudara.
Jangan pernah menjauhkan diri kita dari ibadah kita, dari komunitas rohani kita, apalagi dari jam-jam pribadi kita dengan Tuhan, saudara. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan menjauhkan diri. Karena pada saat kita menjauhkan diri, lama-kelamaan kita akan menjadi kering, saudara. Pada saat kita tidak terhubung lagi dengan pokoknya, pada saat kita tidak terhubung lagi dengan pohon, pada saat kita tidak terhubung lagi dengan Tuhan, sama seperti ranting itu tadi, sebenarnya ranting itu sudah mati, saudara, dan hanya tinggal tunggu waktu aja untuk dia layu dan kering, dan selanjutnya dibuang orang ke dalam api, lalu dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar, saudara. Demikian juga dengan hidup kita. Pada saat kita tidak tinggal di dalam Tuhan, mungkin awalnya seperti tidak terjadi apa-apa, saudara. Tetapi lama-kelamaan kita akan kering, dan jika tidak cepat sadar dan kembali terhubung dengan Tuhan, kembali terhubung dengan sumbernya, maka kita akan mengalami kematian rohani, saudara. Mari kita tetap terhubung dengan Tuhan kita. Mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan, saudara. Terakhir, saya mau katakan, saya mau sampaikan bahwa yang namanya anak, dia pasti tahu jalan pulang. Dimanapun dia berada saat ini, percayalah, Bapa akan tetap menunggumu tanpa ada rasa benci sedikit pun, dan tidak pernah mengungkit apa yang telah terjadi. Biarlah pesan firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, membuat kita tetap percaya dan tinggal di dalam Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya, kita percaya hanya di dalam Tuhan adalah tempat yang aman. Di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan. Di dalam Tuhan kita akan mendapatkan perlindungan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan menerima perjamuan kudus, saudara. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman yang kami terima pada saat hari ini. Biarlah itu menguatkan kami untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau, ya Tuhan. Kami tidak menjauhkan diri dari Engkau, ya Tuhan. Karena kami tahu perlindungan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih dan meteraikan setiap kebenaran firman yang kami terima pada saat hari ini dengan perjamuan kudus. Kami terima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita angkat roti yang merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Dengan iman kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita angkat cawan yang merupakan persekutuan dengan darah Kristus. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap anugerah berkat yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampai selesainya ya Bapa. Kini saatnya kami menerima segala berkat yang terbaik daripadamu. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata, Engkau lebih daripada pemenang. Kau yang akan terus naik dan bukan turun. Kau yang akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan menyertai engkau. Firman-Nya yang akan menerangi setiap jalan-jalanmu. Firman-Nya yang akan menerangi setiap langkah kakimu, sehingga langkah kakimu tetap di dalam jalan-jalan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dengan dua tanganmu, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan dimanapun engkau berada, pagar perlindungan Tuhan yang akan menjadi bagianmu. Terimalah segala yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Rock Beloved, demikianlah Rock Samarinda Church Online hari ini. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan secara personal, seperti konseling, doa, dan sebagainya, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp maupun call center Rock Samarinda di bawah ini. Dan untuk tetap mengikuti ibadah minggu depan, Anda dapat subscribe YouTube channel Rock Samarinda dan download aplikasi MyRock. Dapatkan pula informasi lainnya seputar Rock Samarinda melalui sosial media maupun digital platform Rock Samarinda berikut ini. Rock Beloved, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Happy Sunday, stay healthy, and God bless you.